Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika terjadi kekacauan massal di seluruh dunia? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul The Wages of Fear. Film ini akan mengisahkan tentang kekacauan yang terjadi di Amerika, hingga terbentuknya kedua pihak, yaitu pihak pemberontak dan pihak militer. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Fred yang tengah memperbaiki saluran pipa gas. Dari kejauhan, ia pun melihat pacar atau kekasihnya yang bernama Clara yang tengah dikejar oleh salah satu bandit dari tengah gurun. Dengan sigap, ia pun langsung berusaha menyelamatkannya. Adu tembak pun terjadi di kedua belah pihak, hingga ketika hampir tiba di pemukiman penduduk, salah satu bandit pun berhasil menembak saluran pipa yang menimbulkan kebocoran tanpa sepengetahuan siapapun. Fred kemudian menemui pacarnya dan menyuruhnya agar tak bertindak gegabah lagi. Dari kejadian itu, Fred teringat masa lalunya ketika negaranya atau Amerika baru saja mengalami kekacauan. Pada waktu itu, ribuan masyarakat di berbagai kota melakukan pemberontakan karena menganggap jika pemerintah melakukan tindakan yang merugikan mereka. Karena kekacauan ini tak kunjung menemukan titik temu, Fred pun berniat untuk pergi ke kota Paris di negara Prancis. Sebelum pergi ke sana, ia pun berniat mendatangi rekan kerjanya dan juga bosnya untuk berpamitan dengan mereka. Ketika sudah bertemu, Fred pun mendapatkan ratusan dolar dari bosnya karena ia telah setia dengannya. Dari pintu masuk, datanglah Gautier bersama rekannya yang bernama Annie yang ingin membicarakan bisnis dengan bos dari Fred. Karena hal ini bersifat rahasia, Fred pun diperintah bosnya untuk keluar terlebih dahulu. Di luar ruangan, Fred bertanya kepada Gautier tentang apa yang sedang mereka bahas. Gautier pun menjawab jika bosnya ingin menawarkan tentang sumber minyak. Belum sempat menjelaskan lebih lanjut, terdapat polisi yang mendatangi mereka dan ingin memeriksa mereka semua untuk memastikan jika mereka bukan golongan dari pemberontak. Awalnya, semuanya berjalan baik-baik saja. Namun, ketika salah satu polisi mendengarkan percakapan Annie dengan bos dari Fred, polisi itu pun langsung ditembak hingga tewas. Pada akhirnya, terjadilah baku tembak di antara mereka berdua. Karena mendengar suara tembakan dari dalam, Fred pun langsung bergegas mengecek bosnya yang berada di dalam ruangan. Tak diduga, hanya Anila yang berhasil selamat di sana. Karena merasa sangat panik, Fred pun langsung mengajak mereka semua untuk segera pergi dari sana. Setelah berada di tengah jalan, Fred pun berpamitan bersama mereka dan berniat mendatangi kakaknya yang bernama Alex. Setibanya di rumah dari kakaknya, Fred pun disambut baik oleh istri dari Alex dan juga anaknya. Alex kemudian bertanya kepada Fred mengapa ia kemari. Bukankah ia akan pergi ke kota Paris? Fred pun kemudian mengatakan jika dirinya membutuhkan bantuannya untuk meledakkan sebuah berangkas milik bosnya. Kini, bosnya telah tewas, akan tetapi semua uangnya masih tersimpan rapi di dalam berangkas. Awalnya, Alex menolaknya, namun Fred terus memaksa dan berjanji akan membaginya secara adil. Fred sangat membutuhkan bantuan kakaknya sebab hanya dialah yang paham mengenai bom. Setelah sepakat, Alex bersama Fred pun langsung pergi dari sana. Di tengah perjalanan, mereka pun tak sengaja melewati patroli militer yang tengah berjaga di perbatasan. Dengan penuh percaya diri, Fred pun tak memperdulikan mereka. Akan tetapi, salah satu anggota militer itu pun menaruh rasa curiga terhadap Fred. Singkat cerita, Fred bersama kakaknya pun telah tiba di tempat tujuan. Di salah satu ruangan, Alex diperintah oleh adiknya untuk memasang bom di salah satu berangkas. Sedangkan ia akan menjaga area depan barangkali ada yang mengikuti mereka.
Ketika bom telah berhasil diaktifkan, datanglah pasukan militer sebelumnya yang langsung menangkap Alex. Sebenarnya, Fred ingin mencoba memberitahu kakaknya. Namun, karena pasukan militer itu terlalu banyak, ia pun tak berhasil untuk mengabari kakaknya terlebih dahulu. Kejadian ini pun tak bisa dilupakan oleh Fred walaupun sudah beberapa bulan berlalu. Kembali ke masa sekarang, sebagai balas budi terhadap kakaknya, Fred pun menjaga istri dan anak kakaknya sepenuh hati. Beberapa saat kemudian, terjadilah ledakan besar dari sebuah sumur minyak di sana. Seluruh masyarakat pun seketika merasa terkejut dan merasa panik sebab menganggap jika pemukiman mereka sedang diserang. Sementara itu, di sebuah penjara kecil di tengah gurun, diperlihatkan Alex yang berada di sana. Untuk terus bertahan hidup, Alex harus bertarung satu sama lain demi mendapatkan sebuah bayaran. Alex berada di bawah perintah dari salah satu sipir yang terus bertaruh untuknya. Suatu ketika, ia pun harus berhadapan dengan petarung lain yang lebih besar darinya. Sebelum ia bertarung dengannya, sang sipir pun menawarkan upah kerjanya 2 kali lipat apabila ia memenangkan pertarungan. Alex pun langsung menyetujuinya. Ketika pertarungan berlangsung, Alex awalnya merasa kewalahan karena berat badannya yang lebih kecil dari musuhnya. Namun, pada akhirnya ia pun berhasil memenangkan pertarungan. Ketika ia akan meminta bayarannya kepada sang sipir pun malah berbuat licik dan tak membayar sesuai janjinya. Karena merasa kesal, Alex pun langsung mengajar sipir itu lalu mengambil uangnya dan mengemburkannya di udara. Akibat kejadian itu, Alex pun divonis dengan tambahan hukuman penjara, dan dia juga harus bertarung sebanyak 10 kali tanpa dibayar. Apabila ia menolak, maka siksaan akan menantinya. Kembali ke Fred, karena kebakaran di sumur minyaknya semakin parah, pemilik dari sumur itu pun mengutus Annie dan juga Gauthier untuk mengatasi masalah itu. Ketika tiba di sana, Gauthier pun tak menyangka jika Fred ada di sana. Annie kemudian mengatakan jika ia membutuhkan bantuannya. Ia juga menjelaskan bahwa sumur minyak ini terdiri dari 2 tong penyimpanan di dalamnya. Apabila tong itu meledak, maka efek ledakannya akan menghancurkan pemukiman di sana. Maka dari itu, ia membutuhkan bantuan Fred untuk mengambil sebuah nitrogliserin atau bahan peledak yang bisa menghentikan semburan api yang terus keluar. Nitro itu berada di PLTS yang jaraknya 800 km. Di samping itu, waktu mereka hanya tersisa 24 jam. Fred pun awalnya menolaknya. Namun, ketika mendengar bahwa mereka akan membebaskan Alex dan memberikan bayaran $1 juta, Fred pun langsung menerimanya. Di samping itu, mereka juga mengajak Clara bersama sahabatnya atau Jibril dalam misi ini. Melihat sang kekasih yang ikut dalam misi ini, Fred pun langsung memarahinya. Namun, Clara mengatakan bahwa ia juga membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Setelah itu, mereka semua pun langsung menaiki helikopter untuk menuju ke markas dari Annie, yaitu tempat dari truk mereka yang akan mengangkut ratusan kilo nitro. Di tengah perjalanan, mereka pun ditembaki oleh para bandit yang ada di sana. Annie pun mengatakan bahwa tantangan mereka untuk sampai ke sumur minyak bukan hanya waktu, melainkan juga para bandit. Ketika tiba di tempat tujuan, Fred tak bisa menahan rasa rindunya ketika kembali bertemu dengan Alex. Namun, Alex malah memukulinya dan mengatakan mengapa ia meninggalkannya dahulu. Fred pun terus meminta maaf dan mengatakan bahwa ia sangat menyesal. Melihat hal itu, Clara pun langsung melerai mereka dan mengatakan bahwa istri dan anak dari Alex sudah menunggunya. Seketika, Alex pun langsung berhenti memukuli adiknya. Ia kemudian bertanya kepada adiknya apakah dia membawa keluarganya selama ini. Fred pun kemudian menganggukkan kepalanya. Alex kemudian bertanya kepada Annie mengapa ia merekrutnya dalam misi ini. Annie pun menjawab bahwa hanya dialah yang paham mengenai sebuah bom. Mereka akan mengangkut nitro sebanyak 200 kg dan dibagi dalam 2 truk. Untuk yang 100 kg,
akan digunakan untuk menghentikan semburan api di sumur minyak. Sedangkan 100 kg-nya lagi itu adalah untuk kebutuhan dari bus mereka. Tanpa berpikir panjang, Alex pun langsung mengajak mereka semua untuk segera bergegas. Karena hanya Alex bersama Fred yang paham cara untuk mengendarai truk, mereka pun kemudian mengambil posisi masing-masing. Kini, tujuan awal mereka yaitu pergi ke PLTS dan mengambil nitro yang mereka butuhkan. Di tengah perjalanan, mereka pun dihadang oleh pasukan militer yang berjaga di wilayah perbatasan. Hal ini dilakukan para militer untuk berjaga-jaga apabila pasukan pemberontak memasuki zona aman. Ketika pemeriksaan tengah dimulai, Clara beralasan bahwa mereka sedang membawa obat untuk kamp pengungsian. Clara juga menunjukkan surat izinnya kepada ketua militer di sana. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun diizinkan untuk lewat. Singkat waktu, mereka pun akhirnya tiba di PLTS atau tempat dari nitro yang akan mereka bawa. Di sana, Alex bersama Fred pun tak menyangka jika mereka akan mencurinya dan bukan membelinya. Ketika Fred bertanya kepada Gautier apakah tak berbahaya mencurinya, Gautier pun menjawab bahwa tugas Fred hanyalah menjalankan perintahnya. Ketika semua nitro sudah diangkut ke dalam truk, Fred bersama Alex pun diperintah untuk pergi terlebih dahulu. Sementara itu, salah satu bawahan dari Gautier pun malah terlibat pertarungan dengan salah satu penjaga dari PLTS, hingga ia pun tak sengaja menjatuhkan 1 kg nitro yang tersisa. Melihat efek ledakan 1 kg nitro seperti itu, Fred pun tak bisa membayangkan bagaimana jika 100 kg nitro itu akan meledak apabila terkena tembakan dari para bandit nantinya. Ketika semua sudah siap, Gautier pun mengajak mereka semua untuk mulai bergegas sebab target waktu mereka sudah mulai berjalan. Berjam-jam mereka berkendara tanpa adanya bandit yang mengganggu mereka. Clara pun sampai bertanya-tanya kemana para bandit berada. Sebab seharusnya para bandit sudah menampakkan diri karena ini adalah wilayah mereka. Ketika akan tiba di perbatasan 2 jalur alternatif, terdapat kendaraan militer dari berbagai orang bersenjata yang mencegat mereka. Clara pun mengatakan bahwa tempat ini tak pernah ada petugas militer yang berjaga. Melihat salah satu anggota dari petugas militer itu, Jibril pun mengatakan bahwa mereka adalah bandit yang menyamar menjadi pasukan militer. Benar saja, ketika Gautier menunjukkan surat izinnya, salah satu petinggi dari bandit itu malah meminta uang kepada mereka semua dan bukan surat izinnya. Kini, mereka pun berada di dalam bahaya sebab banyak sekali bandit di sana. Karena kondisi semakin menegang, Jibril pun berusaha memancing perhatian dengan mengatakan bahwa mereka mengangkut obat-obatan untuk para pengungsi yang kelaparan. Usaha Jibril ini pun berhasil sesuai rencana, hingga Alex pun berhasil menyandera ketua dari para bandit. Namun, tanpa mereka duga, sebuah tembakan pun terlepas dari atas gurun dan mengenai tubuh dari Jibril. Seketika, adu tembak pun terjadi di antara mereka semua. Hanya dalam sekejap saja, mereka semua pun berhasil mengalahkan sebagian besar bandit di sana. Melihat Jibril yang sudah tewas, Clara pun tak bisa menahan tangisnya sebab Jibril adalah salah satu sahabatnya yang setia dengannya. Karena waktu mereka terus berjalan, Gautier pun mengajak mereka semua untuk terus melanjutkan perjalanan. Tak disangka, para bandit yang tersisa pun malah mengejar mereka menggunakan sebuah mobil dan terus menembak secara membabi buta. Melihat hal itu, Gautier pun merasa was-was apabila tembakan itu mengenai nitro yang mereka bawa. Dengan kemampuan menembaknya, Gautier pun berhasil membunuh seluruh bandit tersebut. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, Clara pun berpindah tempat duduk untuk duduk bersama dengan kekasihnya. Hal ini dikarenakan dia yang masih terus kepikiran mengenai Jibril. Ketika sudah setengah jalan untuk tiba di sumur minyak, salah satu bawahan dari Gautier pun malah terkena ranjau di sana. Kini,
Mereka pun harus berhadapan dengan ladang ranjau yang tak bisa dideteksi. Karena Alex memahami semua jenis bom dan efek ledakannya, ia pun menggunakan cara alternatif untuk mengetahui tempat dari ranjau bom di sana. On est sur un champ de mine. Alex menggunakan rantai besi dari truk yang kemudian ia seret bersama Fred untuk mendeteksi ranjau di sana. Usaha Alex pun berhasil sesuai yang diharapkan. Akan tetapi, ketika sudah melangkah cukup jauh, Fred malah menginjak ranjau di kakinya. Dengan bergegas, Alex pun langsung mencari cara untuk menyelamatkan adiknya. Melihat jenis ranjau yang diinjak oleh Fred, Alex pun mengatakan bahwa ranjau itu tak bisa dijinakkan. Cara satu-satunya yaitu melompat secepat mungkin dari sana. Ketika sudah melompat, ranjau itu pun ternyata tak meledak. Fred pun langsung tertawa bahagia. Dari arah lain, terdapat tembakan dari atas gurun yang kemungkinan besar itu adalah penembak jitu. Gautier pun langsung mengambil posisi dan mencoba mencermati tempat dari penembak jitu itu berada. Dengan kecerdikannya, Gautier pun berhasil membunuh penembak jitu itu. Sementara itu, bawahan dari Gautier yang terakhir malah terkena sebuah ranjau dan meledak dengan sangat mengenaskan. Clara pun kemudian menyampaikan dukanya kepada Gautier mengenai seluruh bawahannya yang telah tewas. Gautier pun mengatakan bahwa itu sudah risiko dari pekerjaan mereka. Tu vas me faire croire que ça te fait rien? Peu importe ce que ça me fait. Karena kini mereka harus melewati dua jalur alternatif, Gautier pun memiliki ide untuk saling berpencar. Sebab mereka tak tahu rintangan apa yang akan mereka lewati. Kini, sisa waktu mereka kurang dari 1 jam. Apabila mereka bersama dan terhalang sesuatu, maka mereka tak akan sampai untuk menghentikan kobaran api di sumur minyak. Gautier pun kemudian membaginya jika ia akan pergi bersama Fred dan memilih jalur kanan. Sementara itu, Alex akan pergi bersama Clara dengan memilih jalur kiri. Tanpa banyak bicara lagi, mereka pun langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Fred merasa curiga kepada Gautier sebab ia yang tiba-tiba tak banyak bicara dan bertingkah sangat aneh. Benar saja, Gautier pun mengkhianati mereka semua yang kemudian menembak Fred di sana. Gautier pun meminta maaf dan mengatakan bahwa tugasnya hanya mengambil nitro dan bukan menyelamatkan sumur minyak sebelumnya. Tanpa diduga, Gautier pun malah mengalami remblong dan terjatuh ke dalam jurang. Sementara itu, ketika Alex bersama Clara sudah tiba di ujung jalan, mereka pun malah melihat Fred yang tengah tergeletak di sana. Melihat Fred yang mengeluarkan banyak darah, Clara pun langsung membawanya untuk masuk ke dalam truk. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, terdapat bandit yang kembali mengikuti mereka. Dengan sangat emosi, Clara pun langsung pergi ke belakang truk dan mengambil beberapa nitro dan melemparkannya ke arah dari para bandit. Usaha Clara pun berhasil sesuai yang diharapkan. Ketika tiba di sumur minyak, Annie malah berkhianat dan mengancam akan menembak keluarga dari Alex. Annie lalu bertanya tentang di mana Gautier berada. Mereka semua pun hanya diam saja. Dari dalam truk, Fred langsung menembak Annie dan menyelamatkan keluarga dari Alex. Sementara itu, melihat kobaran api yang semakin membesar, Fred pun langsung mengorbankan nyawanya dengan meledakkan 100 kg nitro demi mencegah ledakan dahsyat dari sumur minyak. Pada akhirnya, misi mereka pun telah berhasil walau telah memakan banyak korban jiwa. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada video kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.